Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah. Pada kesempatan pagi ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita kembali melanjutkan pembahasan buku Mencetak Generasi Robbani. Kita membahas bab 8 metode pembelajaran. Ya, sudah 7 poin ya kita bahas di dalam bab ini. Dan pagi ini kita akan membahas bab poin terakhir ya dari 8 metode pembelajaran, yaitu melalui hukuman, pemberian hukuman. Tentunya hukuman tidak selalu diidentikan dengan pukulan, ya. Karena hukuman itu biasanya diidentikan ataupun diartikan sebagai hukuman fisik, ya, yang itu bisa kita katakan dalam bentuk ya, pukulan ataupun yang lainnya. Tentunya hukuman itu sangat luas, ya, bukan hanya pukulan ataupun sejenisnya. Kadangkala ketika kita memberikan hukuman kepada anak, anak tidak merasa dia dihukum, padahal dia sedang menjalani hukumannya. Maka dari itu, hukuman bisa dijadikan sebagai salah satu metode pembelajaran. Ya, namun harus berhati-hati dalam bab ini. Karena kalau dosisnya berlebihan atau dengan cara yang berlebihan dan melewati batas, ini bisa menjadi bencana. Melihat usia ataupun kita katakan usia anak, kalau kita lihat dari usia anak, ada usia-usia yang kita harus menahan diri dari hukuman ataupun memberikan hukuman kepada anak. Ya, seperti misalnya anak di bawah 10 tahun. Sebisa mungkin untuk tidak memberikan hukuman kepada mereka. Ya, kalaupun harus diberi hukuman, maka hukuman dengan dosis yang tepat dan cara yang tepat. Yang mana mereka tidak merasa bahwa mereka dihukum. Ya, ada banyak cara, misalnya membatasi jam bermainnya, membatasi kita katakan jatah materinya dan sejenisnya. Dia sedang dihukum, tapi dia tidak merasa dihukum. Dan itu dipandang olehnya bukan sebagai sebuah hukuman. Ini hukuman kepada anak-anak di bawah usia 10 tahun tadi. Karena Nabi SAW juga melarang kita untuk memukul anak di bawah 10 tahun. Nabi mengatakan, wadribuhum fi ashrin, pukullah mereka ketika sudah berusia 10 tahun. Artinya, kesalahan dia meninggalkan sholat ataupun melalaikan sholat, itu tidak boleh diberi hukuman pukulan hingga dia berusia 10 tahun ke atas. Artinya 10 tahun ke bawah, dihindari sebisa mungkin pemberian hukuman, apalagi secara fisik. Karena sangat fatal akibatnya. Ya, anak-anak di bawah 10 tahun dalam masa perkembangan, ya tulang-tulangnya juga masih rawan, ya tentunya dia belum menjadi manusia sempurna, dan itu bisa berakibat fatal, ya, bagi mereka. Ya, di samping trauma secara psikis, ketika dia mendapatkan hukuman berupa pukulan,
maka sangat tidak bijak memberikan pukulan ataupun hukuman berupa hukuman fisik, ya, pukulan ataupun sejenisnya, ya, kepada anak-anak di bawah 10 tahun. Atau yang semakna dengan pukulan, seperti mengurungnya, ya, ataupun sejenisnya, atau mengusirnya, ya, itu setara dengan hukuman fisik sebenarnya. Ini sangat tidak tepat atau sangat tidak baik diberikan kepada anak di bawah 10 tahun. Ya. Nah, maka dari itu, ya, pemberian hukuman ini bisa menjadi salah satu metode pembelajaran yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak apabila dilakukan dengan cara dan dosis yang tepat. Dia bisa menjadi obat yang manjur dalam meluruskan penyimpangan perilaku anak. Ya, namun tidak berarti kita dianjurkan agar selalu berpikir bagaimana memberi sanksi kepada anak kita atau hukuman kepada anak kita. Sebagian orang tua menjadikan hukuman itu sebagai salah satu hiburan baginya, ya, salah satu kebiasaan, ya, dan itu menjadi tujuan baginya, yaitu tujuannya menghukum anak atau memberikan hukuman kepada anak. Sebagian orang tua lagi menjadikan itu sebagai suatu kebanggaan. Bangga apabila dia bisa menghukum anak. Nah, ini tentunya satu hal yang keliru. Karena hukuman itu sendiri adalah metode, bukan tujuan. Ya, maka dilihat juga takaran dan dosisnya. Dan dilihat juga efeknya. Apakah hukuman itu efektif atau tidak? Atau kita perlu mencari solusi lain selain daripada hukuman itu. Nah, ini adalah salah satu metode pembelajaran. Ya, sekali lagi ini salah satu metode wasilah, bukan tujuan hukuman itu. Bahkan di dalam agama sendiri hukuman bukan tujuan. Dia adalah wasilah untuk membentuk, ya, manusia menjadi manusia-manusia yang, ya, baik. Dengan hukuman ada efek jera di situ agar dia berhenti dari kejahatan dan keburukannya, ya. Nah, ini satu sisi yang lain ada yang anti hukuman. Nah, ini juga keliru. Mereka menafikan sama sekali, ya, hukuman dijadikan sebagai salah satu tata cara mendidik anak atau metode pembelajaran terhadap anak. Ya, ini mungkin bisa kita kompromikan, ya, dengan memandang apa arti hukuman itu, apa yang dimaksud dengan hukuman ataupun sanksi, ya. Nah, demikian. Ini kan satu istilah yang bisa, ya, kita katakan dipahami dari sudut pandang yang sangat banyak, ya. Nah, tadi kita sebutkan ada orang tua yang berhasil menghukum anaknya tanpa anak itu merasa dia dihukum. Padahal dia sedang menjalani hukuman dari orang tuanya. Nah, tentunya perlu kebijaksanaan, ya, dan kebijakan dari orang tua. Ya, sehingga dia tahu kapan timing dia memberikan hukuman kepada anak, waktu dia memberikan hukuman kepada anak, ya, usianya dan waktu pemberian hukuman itu sendiri dan bentuk hukuman itu sendiri. Jadi banyak faktor yang harus dilihat ketika kita memberikan hukuman kepada anak. Yang pertama itu bukan, ya, kita katakan solusi pertama, itu adalah solusi terakhir. Itu adalah langkah terakhir. Kalau, ya, wasilah-wasilah lainnya sudah buntu, ya, baru sampai kepada kita katakan hukuman dalam bentuk pendidikan dalam bentuk pemberian hukuman, ya. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, waktu memberikan hukuman. Anak-anak di bawah 10 tahun kalau bisa itu dihindarkan dari bentuk-bentuk hukuman. Karena kalaupun dihukum mereka belum mengerti dihukum. Ya, nah, itu waktunya. Waktu berkaitan dengan usia anak dan waktu berkaitan dengan memberikan hukuman itu. Ya, momen yang tepat, waktu yang tepat. Sehingga hukuman itu bisa dicerna oleh si anak dan menjadi obat yang manjur untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangannya atau kesalahan-kesalahannya. Ya, itu waktu, ya, momen kita memberikan hukuman itu. Yang keempat adalah bentuk hukuman yang kita berikan kepada anak.
Kalau di usia 10 tahun ke bawah itu tidak boleh kita memberikan hukuman dalam bentuk pukulan karena sangat berbahaya. Ya, secara kita katakan fisik dia belum sempurna fisiknya. Nah, jadi Nabi juga tidak membolehkan itu. Ya, tidak membolehkan itu. Adapun ya kita katakan hukuman berupa pukulan nanti akan kita bahas secara khusus ya, bagaimana ya hukuman berupa pukulan itu diberikan kepada anak. Ya, yang mana Nabi mengizinkan ya, membolehkan, bukan menganjurkan ya. Wadribuhum fi ashrin, pukullah mereka kalau di usia 10 tahun. Itu bukan perintah artinya harus kita lakukan, tidak. Tapi perintah dalam bentuk pembolehan, izin untuk memberikan pukulan. Nah, tentunya kita harus tahu bagaimana cara memberikan pukulan itu. Nanti akan kita bahas secara khusus hukuman berupa pukulan. Ya. Nah, kita lihat ya, ada dua sisi atau ada dua kubu di sini. Ya, yang menafikan hukuman secara mutlak dan yang terlalu jor-joran ataupun berlebihan ya di dalam memberikan hukuman berupa pukulan. Seolah-olah masalah anak tidak akan selesai kecuali dengan memukulnya. Ada yang seperti itu. Sehingga anak itu sudah terbiasa dipukul. Ya kita katakan ya bahwa pukulan itu jangan kita anggap pukulan dia nggak mengapa kok. Sudah biasa dia dipukul. Ada sebagian orang tua yang seperti itu ngomongnya, ucapannya. Oh, udah biasa saya pukul dia. Ya udah sudah menjadi makanannya katanya. Sehari-hari dia dapat pukulan. Ya memang kalau kita lihat ya, pukulan itu mungkin tidak memberikan bekas secara fisik kepada si anak. Tapi akan memberikan pengaruh secara psikisnya, ya. Psikologinya akan terganggu dengan pukulan-pukulan itu. Ada dua kemungkinan. Dia menjadikan pukulan itu sebagai salah satu ya kita katakan permainan, yang mana nanti dia tumbuh menjadi anak yang seperti itu juga, orang yang seperti itu suka memukul. Karena ya kita katakan kekerasan yang dia terima dari kecil. Maka itu akan menumbuhkan dendam dalam hatinya untuk melakukan hal yang sama kepada orang lain. Nah, ini kesalahan ya jelas tidak lepas dari kesalahan orang tua ini. Kalau muncul manusia seperti itu, mungkin ada saham orang tua yang salah pendidikan, salah asuhan terhadap anaknya. Karena ada orang-orang yang setelah dewasa dia seperti itu, suka memukul, gampang memukul. Ternyata ketika ditelusuri banyak orang-orang seperti ini ya punya trauma masa kecil, yaitu suka dipukul sama orang tuanya. Yang kedua, dia tidak siap menerima pukulan itu hingga ya mentalnya jatuh. Dia menjadi orang yang minder ataupun yang kita katakan lemah mentalnya. Ya karena selalu ditindas ataupun selalu ditekan dengan pukulan oleh orang tua. Ya, dia menjadi kita katakan orang yang kerdil mentalnya, ya. Nah, ada dua kemungkinan secara psikologi anak itu terdampak dari hukuman berupa pukulan dari orang tua mereka. Maka ya terutama anak di bawah 10 tahun itu jangan diberi hukuman pukulan. Ya kalau kita pernah memukul anak di bawah usia 10 tahun, maka minta maaflah sama anak tersebut. Itu adalah suatu kesalahan. Ya sama siapa lagi kita minta maaf kalau bukan kepada anak itu. Ya karena itu adalah tindakan yang sangat salah, dilarang oleh Nabi SAW. Ya dari kita katakan mafhum yang kita dapati dari hadis tersebut. Nah demikian. Ini berlaku di rumah maupun di sekolah. Nah, apalagi sekolah ya hati-hati. Dia memberikan hukuman berupa pukulan. Ya, karena kalau salah itu bisa berujung ke bui ya, bisa dilaporkan. Ya, mungkin tidak seperti dulu ya, yang memukul murid di sekolah itu biasa, bahkan menampar dan lain sebagainya. Ya, namun ya di era sekarang ini, di zaman sekarang ini itu tidak bisa dilakukan sembarangan. Ya karena bisa diadukan ya sebagai bentuk ya kita katakan kekerasan terhadap anak. Ya, nah demikian. Jadi di sekolah juga demikian ya. Di usia 10 tahun ke bawah itu tidak boleh memberikan sanksi hukuman berupa pukulan. Ya, 10 tahun ke atas bukan berarti boleh, tidak. Tapi ya itu adalah solusi terakhir dan kalau bisa dihindari. Karena terbukti ya Nabi SAW walaupun mengizinkan untuk memukul anak di usia 10 tahun ke atas,
Nabi itu tidak pernah memberikan pukulan kepada seorang anak pun, kepada seorang anak, ya. Tidak pernah kita dapati Nabi memberikan pukulan kepada anak. Kalau itu adalah seorang anak yang masih bocah. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Jadi di sini yang harus kita perhatikan mengenai hukuman sebagai salah satu dari 8 metode pembelajaran. Ingat bahwasanya hukuman ini bukanlah tujuan. Karena kalau hukuman dijadikan tujuan pasti akan menyimpang. Ya, tidak akan mengenai targetnya, ya, tidak akan sampai kepada target ya dari pemberian hukuman itu, yaitu untuk mendidik. Ya, sebaliknya ketika hukuman ini menyimpang dari tujuannya, maka akan menumbuhkan kebencian, dendam, permusuhan, ya dan lain-lain sebagainya, keburukan-keburukan yang muncul di belakang hari, ya. Tidak pada saat anak itu menerima hukuman. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Maka Islam menganjurkan kita supaya mendidik anak secara bertahap, ya, hingga memberi manfaat menyeluruh bagi kita katakan bagi mereka terutama, ya, bagi generasi penerus ini. Ya, jadi yang pertama kita harus pikirkan adalah bagaimana mendidik anak dengan metode dan pengarahan yang layak. Ya, 7 metode pembelajaran sebelumnya itu dulu yang harus kita lakukan secara maksimal. Ya, maka dari itu kita sebutkan di sini pemberian hukuman itu adalah metode yang terakhir, solusi terakhir. Ya, pertama kita harus maksimal memberikan pengarahan, bimbingan, nasihat, ya, dengan penuh kesabaran, ya, dan konsisten di dalam menjalankannya, menjalankan pengarahan dan bimbingan itu. Nah, kadang-kadang orang tua baru dinasihati 1-2 kali, anaknya ketiga langsung dipukul karena dianggap tidak mempan lagi, apapun nggak akan bisa meluruskannya kecuali dengan hukuman. Nah, demikian ini adalah satu yang mungkin keliru, ya, karena kita belum maksimal melakukan usaha-usaha yang lain, ya, metode-metode pembelajaran yang lain. Nah, demikian. Maka perlu hikmah, ya, di dalam mendidik. Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah manusia, ya, termasuk di dalamnya adalah anak-anak kita, kepada jalan Allah, kepada agama Allah dengan cara yang hikmah, bijaksana, dan dengan pengajaran yang baik, dengan contoh, teladan, bimbingan, dan lain sebagainya, ya. Nah, kadang manfaat yang diharapkan tidak langsung muncul. Pendidikan bukanlah sesuatu yang instan, ya, kita omongi sekali jadi, enggak. Ada seperti itu, ya ada. Ya, cuma kebanyakannya tidak seperti itu. Kadang-kadang, ya, hasilnya belum nampak di depan mata kita. Artinya kita harus bersabar, ya, menempuh langkah-langkah itu hingga sampai kepada tujuannya, ya, sampai kepada hasilnya. Nah, kadang-kadang inilah yang hilang dari kita, para pendidik, orang tua, yaitu kesabaran. Ya, sabar itu kata-kata yang memang susah untuk didefinisikan, karena dia adalah sesuatu yang harus dijalani. Nggak bisa didefinisikan sabar itu. Sabar itu gimana, ya, jalani. Ketika kita menjalaninya, baru kita tahu, inilah dia sabar. Ya, demikian juga di dalam mendidik anak. Ya, kita mudah mengatakan sabarlah mendidik anak, cuma di lapangan nggak sesimpel itu, nggak semudah itu. Ketika kita menjalaninya, hal yang pertama yang hilang, perkara pertama yang hilang dari kita justru itu, justru kesabaran. Nah, demikian, ya. Nah, kesabaran ini yang akan mengontrol, ya, bagaimana kita bisa menjalankan pendidikan itu. Nah, jadi memang perlu kesabaran itu untuk mencapai hasil. Dan kadangkala, ya, di dalam menjalankan kesabaran itu, kita juga harus bersikap tegas demi kebaikan anak.
Ya sabar itu jangan diartikan wah mengalah, enggak. Ya, tegas juga merupakan bagian dari kesabaran dan tegas itu perlu sabar. Karena kalau tegas tidak dipagari dengan kesabaran, maka tegas itu bisa menjadi kasar. Tegas itu bisa menjadi brutal. Ya, tegas itu bisa menjadi suatu kekerasan jika tidak dibungkus dengan kesabaran, tidak dikawal dan dipagari dengan kesabaran. Ya, demikian juga di dalam memberikan hukuman. Ya, coba lihat sebagian orang tua, hukuman yang dia berikan kepada anak semakin lama semakin ya kita katakan keras. Ya bukan hukuman itu semakin lama semakin hilang, enggak. Semakin lama semakin banyak. Kemarin mukul sekali, besok-besoknya mukul 2 kali, besok-besoknya mukul 4 kali, 5 kali, 10 kali, berkali-kali. Padahal awalnya dia mau memukul cuma sekali. Artinya apa hukuman? Memberikan hukuman juga harus dikawal dengan kesabaran. Kalau tidak, ya itu akan terus berkembang dan berkembang sehingga ya bukan hukuman lagi. Ya, tapi adalah ya pelampiasan kemarahan dan itu berbeda ya antara hukuman dan kita melampiaskan kemarahan kepada anak. Maka hindari ya pelampiasan kemarahan ini disertai dengan hukuman karena hukuman itu bisa menjadi alat untuk melampiaskan kemarahan kita. Nah, jadi hukuman itu juga harus dengan akal sehat, ya perhitungan yang matang, ya bukan asal-asalan, perlu dikawal dengan kesabaran. Barulah hukuman itu efektif, ya karena kita menyadari bahwa hukuman itu bukan tujuan kita, itu hanyalah wasilah. Itu hanyalah salah satu cara kita untuk mendidik anak sehingga dia terukur, ya bukan ngaur. Ya, seperti yang kita sebutkan di awal tadi, sebagian orang tua ada yang memang hobi menghukum anak. Ya, sudah menjadi kebiasaannya dan dia cari cara dan cari celah, cari kesempatan untuk menghukum anak. Ya, nah demikian. Dan juga di sekolah tentunya ya. Kalau kita soroti sekolah, lembaga pendidikan, nah ini tentunya lebih berat lagi ya. Untuk bisa ya kita katakan menjadikan hukuman ini sebagai salah satu metode pembelajaran yang efektif. Ya bukan menjadi musibah dan bencana bagi guru itu dan juga bagi anak didik, bagi murid. Karena banyak kasus-kasus di sekolah, di lembaga pendidikan ya sampai yang berujung kepada kematian, ini adalah sesuatu yang sangat tragis sebenarnya. Itu sama sekali ya kita katakan di luar konteks pendidikan yang itu berkaitan dengan pemberian hukuman ya hingga berujung kepada satu akhir yang sangat tragis ya si murid meregang nyawa ataupun ya terjadi korban jiwa ya baik itu dari si murid maupun dari guru ya pernah kita dengar cerita ya anak membunuh orang tuanya karena sudah nggak tahan dihukum, ada. Orang tua yang suka membuli anaknya, ada juga. Ya, bulian itu dianggap dia jadikan sebagai satu hukuman. Nah ini kan tidak tepat. Ya, tidak ada hukuman dalam bentuk pembulian terhadap anak. Ini tidak ada sama sekali dalam Islam. Ya, pukulan masih ada dengan kriteria ya, dengan kriteria yang kita katakan nanti akan kita bahas secara khusus. Tapi pembulian dijadikan sebagai satu bentuk hukuman, ini nggak ada dalam Islam. Dan itu sangat fatal akibatnya. Maka kita ya sering dengar kasus-kasus ya, seorang anak tega membunuh orang tuanya ya karena salah satunya adalah ini. Ya, pemberian hukuman yang salah. Ya bisa fatal akibatnya. Seorang guru yang ditikam oleh muridnya, itu terjadi ya. Ini bukan suatu hal yang ya kita katakan suatu hal yang imajinatif, enggak. Ini suatu yang terjadi dan ya kita tahu itu. Nah, jadi pemberian hukuman yang salah dan keliru itu bisa menimbulkan ya kerusakan dan kehancuran ya di dalam pendidikan itu sendiri. Ya akan jatuh korban-korban di situ ya. Baik korban jiwa maupun korban-korban lainnya. Baik itu dari
ya kalangan anak didik maupun dari pendidik itu sendiri. Ya, nah demikian. Maka hati-hati ya dengan hukuman, ya terutama di sekolah, ya kalau bisa ya buatlah hukuman itu dalam bentuk yang ada unsur pendidikannya. Satu, ada hukuman-hukuman yang kita katakan memiliki unsur pendidikan dan itu sangat tepat ya. Sehingga anak itu ya tidak merasa terhina dengan hukuman itu dan ada nilai positifnya. Ya. Nah, yang kedua, hukuman ya tentunya harus ada dosisnya juga. Ya jangan berlebihan. Ya. Nah, demikian. Ya, kemudian ya tentunya hukuman itu ya diusahakan ya tidak menjadi suatu hal yang menghinakannya. Ya, kadang-kadang nggak tepat juga menghukum anak di sekolah membersihkan WC. Itu kan ya menjatuhkan kehormatannya juga ya atau hukuman-hukuman yang mempermalukannya di hadapan orang banyak. Ini juga nggak efektif sebenarnya, akan menumbuhkan dendam, kemarahan, ya. Yang jelas dendam, ya. Satu saat dia akan ingin membalas itu, kemaluan yang diterimanya itu. Dan ini banyak terjadi, anak-anak yang dihukum dalam bentuk dipermalukan di hadapan ya orang, ya. Itu justru ya menjadi suatu pukulan berat terhadap psikologinya, ya, memunculkan dendam, ya, dan hal-hal buruk lainnya. Itu akan mengganggu, ya, kita katakan batinnya, ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Ada sebagian kasus yang berakhir dengan akhir yang tragis. Anak itu ada kasus-kasus anak itu bunuh diri karena dia dihukum. Hukuman itu sebenarnya tidak berat secara fisik ya, tapi ya itu mempermalukannya secara ya kita katakan mental ya. Ya secara psikologi dia terguncang karena dia dipermalukan. Nah, itu sangat buruk akibatnya. Maka hati-hati, sekali lagi sekolah hati-hati dengan pemberian hukuman. Jangan sampai hukuman itu justru ya kita katakan menjadi suatu yang sangat buruk dan negatif bagi si anak. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan contoh ya hukuman yang kita katakan bertahap. Misalnya dalam mendidik istri ya, istri itu adalah manusia dewasa, beda dengan anak-anak. Seharusnya anak-anak lebih ringan dari ini. Ya Allah mengatakan wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna. Itu yang pertama. Wanita-wanita, istri-istri yang kamu khawatirkan mereka durhaka, ya, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Itu yang pertama. Fa'idhuhunna. Beri nasihat dulu. Diomongi dulu, pendekatan persuasif dari hati ke hati, ya. Nah, hingga orang itu menyadari kesalahannya dan mau untuk berhenti dari kesalahannya secara sadar gitu ya, sukarela, tidak ada tekanan ataupun hal yang memberatkannya. Nasihati, dan ini tentunya tidak cukup sekali dua kali. Pendekatan ya kepada seseorang yang dilakukan secara benar itu dapat menyadarkannya. Itulah nasihat ya yang perlu kita berikan kepada siapapun yang mungkin melakukan kesalahan, bukan memperberat batinnya. Maka ketika seorang menjalani hukuman cambuk ya, ini hukuman hudud yang diberikan kepada orang dewasa karena melakukan kesalahan tertentu, ya itu orang ini dia minum khamr, mabuk, maka dihukum cambuk 40 kali cambukan di zaman Nabi ya. Di zaman Umar ditambah jadi 80 kali. Karena makin banyak orang yang mabuk mungkin, ya atau terbiasa minum minuman keras itu, maka itu dicambuk. Ya ketika dia menjalani hukuman itu ada orang yang mencelanya, Ya maka Nabi SAW mengatakan kepada orang yang mencela itu jangan bantu setan untuk memperburuk keadaan saudaramu. Ya Nabi melarang orang itu mencela karena celaan itu ya dalam kondisi seperti itu adalah hukuman terhadap batinnya yang pukulannya mungkin lebih berat daripada cambukan yang dia terima. Ya hukum hudud ya berupa pukulan cambuk kepada orang yang minum minuman keras 40 kali itu ya tentunya tidak sampai menghilangkan nyawanya. Ya, nah tidak membuatnya cacat juga. Sebagian hukuman memang itu adalah hukuman
yang berujung kepada kematian seperti rajam dan sejenisnya, ya. Harus ya tentunya ya kita katakan itu adalah hukuman mati sebenarnya atau pancung dan qisas dan sejenisnya. Tapi ada hukuman itu hanya memberikan satu efek jerah seperti cambukan. Nah, mungkin 40 kali cambukan yang diterima oleh orang ini ya, itu tidak sebanding dengan celaan yang ditujukan kepadanya. Maka Nabi melarang orang-orang itu untuk mencela orang tersebut yang sedang menjalani hukuman itu. Ya, maka ya kita katakan hati-hati ya dengan ya kita katakan hukuman yang bisa menghinakan orang itu. Nah, maka yang pertama adalah nasihati dia, beri dia nasihat. Ya, beri istri itu nasihat. Kemudian langkah berikutnya apabila ini sudah mentok, maka langkah berikutnya adalah wahjuruhunna fil madaji'. Ya, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, yaitu pisah ranjang. Bukan ini yang salah dia, yang kadang-kadang tidak lengkap membaca ayat, ya itu akibatnya. Ya mereka cuma membacanya mungkin wahjuruhunna dan pisahkan, tinggalkanlah mereka. Itu ayat ada lanjutannya fil madaji, ya di tempat tidur, artinya pisah ranjang. Itu bisa dilakukan dengan apa? Dengan membalikkan badan di tempat tidur yang sama. Ya, atau di satu kamar di tempat tidur yang berbeda, atau di satu rumah di ruangan yang berbeda. Bukan minggat dari rumah, ini salah. Karena sebagian mengartikan ataupun melakukan ini dengan cara minggat dari rumah, itu tidak benar, cara yang keliru ya. Nah, wahjuruhunna fil madaji', ya, di tempat tidur. Artinya pisah ranjang. Itu metode yang kedua, langkah yang kedua. Kalau sudah mentok juga, maka baru yang terakhir, wadribuhunna, dan pukullah mereka. Walaupun kita tahu ya bahwa Nabi itu tidak pernah ya memberikan hukuman berupa pukulan kepada istri ataupun kepada wanita. Nabi tidak pernah memukul wanita, walaupun itu dibolehkan di dalam ayat, bukan berarti harus dilakukan ya. Ya, itu yang perlu diingat. Ya, izin memukul di sini, walaupun itu dalam bentuk fi'il amar, perintah, tapi maksudnya adalah pembolehan, ya, ibahah. Pukullah, baru ada izin memukul, ya. Nah, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Nah, kalau mereka sudah menaatimu, maka janganlah kamu cari-cari alasan untuk menyusahkannya. Nah, demikian. Ya, jadi itu kita katakan langkah terakhir, solusi terakhir kalau yang lainnya sudah mentok, ya, sudah kita kata maksimal, ya barulah kita lakukan hukuman berupa pukulan tadi. Nah, bukan ya kesalahan pertama langsung disambut dengan hukuman berupa pukulan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dan juga ya sanksi hukuman itu harus disesuaikan dengan kadar kesalahan si anak. Kadar kesalahan si anak. Dan untuk itu orang tua harus tahu ya sebab musabab anak itu melakukan kesalahan tersebut. Ini sangat penting. Ya, karena ada kalanya kesalahan yang dilakukan oleh anak itu yaitu berpangkal dari kesalahan orang tua sendiri. Ya, nah tidak fair di sini kesalahan ditimpakan 100% kepada anak. Misalnya anak melakukan kesalahan berkaitan dengan gadget. Contoh ini ya. Lalu anak itu dihukum karena gadgetnya. Dan dia terus-menerus mendapatkan hukuman dari orang tuanya karena gadgetnya. Sementara orang tua tidak menelusuri, ya, tidak menyelidiki dari mana kesalahan ini berpangkal. Ya, ternyata ditelusuri dari orang tuanya yang menyediakan fasilitas itu, membiarkannya dan lain sebagainya, hingga anak itu melakukan kesalahan. Karena peluangnya ada dari orang tua. Nah, artinya ya orang tua harus menelusuri ya akar ya dari kesalahan itu hingga tidak hanya bisa memberikan hukuman tapi bisa mencari solusi bagaimana kesalahan itu tidak terjadi lagi. Ya bukan menunggu anak berbuat salah kemudian menantinya dengan hukuman, itu tidak bijak sama sekali. Ya, orang tua harus mencari tahu ini kesalahan dari mana ya apa namanya sebab musababnya. Nggak ada asap kalau nggak ada api. Ya, nggak ada asap kalau nggak ada apinya. Maka orang tua yang bijak mencari
mencari tahu sebab musabab anak ini jatuh dalam kesalahan tersebut, ya. Nah, boleh jadi ada saham orang tua juga di situ. Maka tidak tepat setiap kesalahan anak disambut dengan hukuman dan hukuman dan hukuman. Seolah-olah jadi orang tua taunya menghukum saja, kan begitu ya. Mungkin itu yang tergambar dalam benak anak. Dia tidak mengerti apa-apa, kadang-kadang yang jelas dia dihukum begitu. Nah, jadi ini yang harus kita perhatikan ya di dalam pemberian hukuman. Sehingga pemberian hukuman itu bisa menjadi salah satu metode pembelajaran. Nah, demikian ya. Nah, juga bentuk sanksi atau hukuman tersebut bisa juga dilakukan secara bervariasi ya, menurut kadar kesalahan si anak tadi ya, dari yang teringan hingga ya kita katakan yang terberat ya, hukuman berupa hukuman fisik ataupun pukulan. Ya, dengan kriteria yang akan kita bahas pada pembahasan yang lebih lanjut insya Allah. Nah, demikian. Misalnya tadi ya, mengurangi jatah materi hariannya, mengurangi jam bermainnya, ya, dan lain-lain sebagainya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib, ya mungkin sampai di sini dulu ya pembahasan kita berkaitan dengan poin ke-8, pemberian hukuman sebagai salah satu dari metode pembelajaran. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik, syukran jazakallahu khair kepada Ustadz yang sudah memaparkan dari poin yang ke-8, buku mencetak generasi Robbani, yaitu mengenai pendidikan pemberian hukuman ya kepada anak-anak ataupun kepada anggota keluarga yang kita sebagai orang tuanya. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemerhati Roja sekalian yang ingin bertanya. Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan singkat. Dan ya, yang pertama kami ajukan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya memang hampir tidak pernah dipukul ketika kecil oleh orang tua. Tapi sering sekali hukuman itu secara verbal, baik ketika saya salah ataupun dianggap salah. Hal tersebut tertancap di hati saya, sehingga ketika sekarang sudah besar, rasa simpati dan empati kepada orang tua hampir tidak ada. Padahal saya pun ingin berbakti, tapi kalah dengan tidak ada rasa simpati dan empati tersebut. Mohon nasihatnya Ustadz, karena bagi saya ini ujian yang berat untuk berbakti kepada orang tua. Ya, ini kita lihat dari kacamata anak ya. Kita melihatnya dari sisi anak ya. Tentunya anak ini sudah dewasa mungkin ya. Ada kenangan masa lalu yang pahit, maka di sini ya tentunya ya khudhil afwa ya. Ya, berilah maaf ya, itu yang mungkin bisa kita lakukan. Langkah pertamanya, pintu gerbangnya adalah memberi maaf itu. Ya, itu salah jelas ya, itu tidak bisa dibenarkan. Ketika kita jadi orang tua, itu tidak boleh kita lakukan terhadap anak kita apa yang sudah kita terima dari orang tua kita. Ya, dengan maaf itu kita bisa mengoreksi itu semua, ya. Nah, kalau tidak, bisa jadi ini menjadi suatu warisan ya, yang akan juga dilakukan terhadap anak kita juga nantinya, karena kita tidak memaafkan kesalahan orang tua kita. Ya, maafkan saja ya, mintakan ampunan kepada Allah untuk mereka berdua, karena itu adalah satu cara yang salah di dalam mendidik anak ya. Mungkin alhamdulillah sebagian anak itu masih ya kita katakan dijaga oleh Allah, dia masih bisa berpikir ya kita katakan positif ya, bahwasanya itu adalah kesalahan orang tua. Sebagian anak lagi ada yang tidak bisa menerima dan dia melakukan pembalasan ya dengan menyia-nyiakan orang tua itu ketika orang tua itu sudah renta ya. Nah, itu terjadi ya. Apa yang kita lakukan terhadap anak itu akan dilakukan oleh mereka terhadap kita nanti. Kita nggak tahu ya bagaimana ujung usia namanya ya, bagaimana kita nanti di masa tua. Maka ini penting ya, pendidikan anak ini juga untuk maslahat orang tua sebenarnya. Ya, pendidikan anak yang benar itu adalah ya kita katakan modal juga bagi orang tua ketika menjalani masa tua mereka. Ya, banyak cerita-cerita yang kita dengar ya dari para orang tua yang sudah renta ya, dibuang oleh anak-anak mereka. Ya, tentunya ini bukan tanpa sebab ya. Anak itu menelantarkan orang tua itu bukan tanpa sebab. Semuanya ada sebab.
Ya, kama tadinu tudanu kata orang Arab. Begitu bagaimana kamu berbuat begitu kamu akan diperbuat. Ya, hal jazaul ihsan illal ihsan itu bunyi ayatnya. Bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa pula? Kebalikannya, konsekuensi logis dari ayat itu, keburukan, bukankah keburukan itu adalah balasannya adalah keburukan juga? Sama saja sebenarnya. Ya, maka ini yang dikhawatirkan atas para orang tua yang mendidik anak dengan cara yang salah, ya. Bahwa mereka akan menuai akibat dari perbuatan mereka kalau mereka mendapati masa tua. Ya. Dan kalau tidak beruntung anaknya ya bisa berpikir positif menjadi anak yang soleh dan bisa memahami ya kesalahan orang tua mereka. Nah, ada anak yang nggak bisa memahami itu dan memang tidak mau memahaminya. Yang ada adalah dendam dan ingin membalas perlakuan yang mereka terima dari orang tua. Nah, ini tidak mutlak kesalahan anak. Ya, walaupun anak ini dicap durhaka dan lain sebagainya, tapi itu tidak lepas dari ya kita katakan ya kesalahan fatal orang tua yang mereka harus ya apa namanya membayarnya ya. Nah, demikian. Nah, di sini dalam kasus ini ya mungkin Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, ya tetap menjadikan kita orang yang bisa berbakti kepada orang tua walaupun ya dengan latar belakang ataupun ya masa lalu yang mungkin tidak enak, kan begitu ya. Ya pertama, pintu gerbang utamanya adalah maaf, itu dia. Dengan maaf ya pintu-pintu lainnya bisa terbuka. Itu kebaikan, ya dan lain-lain itu bisa terbuka dengan maaf. Maka ayat itu juga ayat Al-Qur'an juga membukanya itu dengan ayat juga membukanya dengan perintah untuk memberi maaf. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Nah, demikian. Ya wallahu alam bisawab. Ya, jadi ya dengan memaafkan kita bisa memperbaiki masa lalu. Wah, itu salah. Jangan dilakukan lagi terhadap anak-anak kita, ya. Hukuman tadi kita sebutkan, hukuman berupa verbal itu bisa lebih memukul daripada hukuman dalam bentuk pukulan. Maka Nabi marah kepada orang yang mencela orang yang menjalani hukuman tadi ya, bahwa celaan mereka itu bisa lebih fatal daripada pukulan yang dia terima. Pukulan yang dia terima jelas itu tidak, ya kita katakan pukulan hukuman cambuk ya dalam hudud itu ya tidak membuat orang itu sampai pingsan-pingsan atau sampai mati ya. Ya tidak seperti itu. Ya bahkan tidak mencerdainya secara fisik membuat dia cacat, tidak. Ya tapi dan mungkin sakitnya akan hilang 1-2 hari ya, hilanglah sakitnya. Tapi hukuman secara verbal tadi ya, celaan orang-orang itu tadi terhadap orang yang menjalani hukuman hudud ini mungkin akan membekas sampai akhir hayatnya. Ya itu akan mempengaruhi kejiwaannya. Ya, nah demikian. Itu akan merusak mentalnya. Ya, dan itu adalah bantuan setan dari orang-orang itu terhadapnya, kan begitu. Nah, ini akan memperburuk keadaannya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka orang tua jagalah lisan. Ya, jaga lisan terhadap anak. Jangan sampai mengucapkan kata-kata yang akhirnya kita menyesali apa yang kita katakan itu, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka ya kata-kata hukuman verbal ataupun ya kita katakan sanksi verbal yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak itu biasanya didorong oleh kemarahan. Ya. Walaupun tidak memukul, tidak sampai memukul ya. Tapi ucapan itu dapat memukul hatinya lebih tajam ya daripada sayatan pedang, ya. Nah, demikian. Kadang-kadang lisan itu lebih tajam daripada sembilu kata orang. Wallahu a'lam bishawab. Ya, maka ya pertama maafkanlah orang tua. Mungkin dia nggak tahu ya. Mungkin dia ya maklumilah ya kekurangan-kekurangan ya bapaknya orang tua yang mungkin dia ya belum mengetahui dan tidak mengetahui bagaimana mendidik anak yang benar ya. Apalagi zaman dulu ya semua sarana ilmu mungkin masih ya terbatas ya, nggak seperti sekarang. Mungkin kita bisa banyak belajar dari buku, dari internet, dunia maya dan lain sebagainya, hingga kita tahu hal-hal seperti ini yang mungkin tidak diketahui oleh orang-orang tua kita dulu, kan begitu. Maka perbaikilah ya kita kata kesalahan orang tua kita dulu. Pintu gerbang utamanya adalah maaf. Wallahu a'lam bishawab.
Iya, baik, syukuran jazakallahu khair atas, penjelasan dan nasihat awal tadi, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami buka kembali, ajukan pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana cara menghilangkan tantrum terhadap tantrum anak ya karena pengaruh gadget, Ustadz? Karena saya tidak kuat jika dia sedang ngamuk, Ustadz. Ya, ini ya kita cuma bisa menghela nafas ya kalau kita sudah bicara tentang gadget ini ya. Ya, ini satu tantangan baru yang mungkin tidak dibicarakan oleh pakar-pakar dahulu ya, karena ini muncul hari ini. Ya, sehingga ya kita semacam dikejutkan ya dengan ya kita ke tantangan baru ini yang kita tidak duga dan tidak sangka sebelumnya. Ya, kita tahu bahwasanya gadget ini sudah ada di kita katakan di awal abad milenium ya, awal abad 21 sudah ada. Cuma belum berpengaruh dia. Karena dia belum friendly user ya kita katakan. Belum bisa dipegang oleh semua orang. Kalangan terbatas. Ya. Dan penggunaannya juga masih terbatas. Ya, tidak ada isinya selain untuk nelpon dan SMS. Internet pun masih hanya sebatas kirim email saja. Ya. Belum bisa apa-apa. Belum bisa diandalkan. Tapi sekarang dia sudah jatuh ke tangan semua orang. Si kaya maupun si miskin. Bahkan dewasa dan anak-anak. Sekarang ini anak-anak balita itu sudah lebih ahli, ya, lebih pengalaman memainkan gadgetnya daripada orang tuanya. Itu kenyataan yang kita lihat hari ini. Maka kalau kita bicara tentang gadget ini ya ini masalah semua ya. Masalah kita semua nggak mudah untuk menyelesaikannya. Saya pernah menyampaikan juga di sini. Ini akan menjadi sulit karena kita sebagai orang tua tidak bisa menjadi contoh, itu dia. Ini salah satu penghalangnya itu. Karena anak-anak melihat kita pegang gadget. Apapun alasan kita, ini adalah untuk kepentingan ayah mencari nafkah, ini untuk kepentingan ibu, untuk ini, untuk itu. Anak nggak mau mendengar itu. Anak tidak mendengar itu. Mereka tidak mau memahami itu. Yang dia pahami, orang tuanya pegang gadget, itu aja. Maka kenapa mereka boleh, saya nggak boleh? Nah, yang kedua, mudahnya benda ini untuk dimiliki hari ini. Ya. Sehingga kita bicara misalnya santri-santri di pondok pesantren yang sudah diberi sanksi yaitu dengan penyitaan gadget pun dia nggak takut. Kenapa? Disita hari ini, besok dia bisa miliki lagi. Artinya bukan suatu hal yang berat bagi mereka untuk kehilangan handphonenya ataupun kehilangan gadgetnya. Enggak seperti mungkin tahun-tahun awal-awal milenium. Kalau disita gadget itu, wah, gadget aja dulu mahalnya minta ampun. Ya, orang pegang gadget itu berarti kantongnya tebal begitu ya. Enggak akan mungkin dipegang oleh semua anggota keluarga. Paling bapaknya yang pegang handphone. Harganya pun setinggi langit dulu. Belum lagi langganan ini itunya, itu sangat mahal dulu. Enggak masuk akal. Ya, kalaupun dulu sanksinya disita gadgetnya, bukan hanya anak yang protes, orang tua juga mungkin kan begitu ya, karena sangat mahal. Tapi sekarang disita hari ini, besok dia bisa miliki lagi. Ini menjadi masalah juga di lembaga-lembaga pendidikan, karena ternyata anak nggak takut gadgetnya disita. Ada yang dihukum yaitu dipalu itu, gadgetnya di depan dia, tapi itu tidak membuat efek jera bagi mereka, karena itu ya seperti memalu kacang aja. Besok dia beli lagi kacang itu. Besok dia miliki lagi kacang itu. Nah, artinya dia sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Ini yang harus kita pahami dulu ya, supaya kita nggak kesal membabi buta, marah membabi buta, kemudian kalap begitu. Karena merasa nggak berhasil memisahkan anak dari gadget. Kenapa mesti kalap? Kita sendiri nggak bisa memisahkan diri dari gadget, gitu ya. Maka cobalah kita bisa melihat ini dari sisi yang lain mungkin. Bisa mengatasi ini dengan cara yang lain.
dengan cara mungkin satu pendewasaan anak di dalam memegang gadget itu, hingga gadget itu dipegang untuk sesuatu yang maslahat. Ya tentunya ini perlu kontrol, pengarahan, dan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan, sehingga benda itu seperti ya kita katakan pisau bermata dua. Ya, nah seperti pisau bermata dua. Bisa digunakan untuk kebaikan dan sangat bisa untuk digunakan sebagai suatu alat kejahatan. Ya, nah demikian. Maka mungkin nanti akan kita bahas ya. Secara khusus juga ini ya kita akan bicara panjang lebar sedikit tentang di bab yang mungkin terakhir, yaitu kita tidak sendiri mendidik anak. Ya, kita tidak sendiri mendidik anak. Itu di bab terakhir dalam buku ini ya. Anda tidak sendiri dalam mendidik anak. Di sana ada pendidik-pendidik yang tidak diundang, ya, tamu tidak diundang yang juga datang untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Ada beberapa faktor di situ ya yang kita bahas. Salah satunya adalah HP, internet, dan sejenisnya ya. Wallahu alam bisawab. Taib ya para pemirsa, para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita ya, nanti masih ada bahasan-bahasan lain yang akan kita kupas lagi berkaitan dengan pendidikan anak ya. Nah, itu saja mungkin yang dapat kita sampaikan. Lebih dan kurang kita mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.